udah anak pantai banget. Aduh, sendiri dong aku. Ya, Cici. Aku maaf sengaja. Kamu cantik banget. Andai ku bisa berkata sejujurnya. Ada gua. Tenang aja, lu gak usah khawatir. Gua temenin. Git. Pokoknya lo harus sama gua selamanya. Sekarang saatnya nentuin pilihan lo, Ki. Perasaan aku sekarang udah yakin untuk kamu. Kalau hati kamu berkata sama, saat ini aku tunggu kedatangan kamu di rumah pohon. Maaf ya, aku baru ngomong semua. Setelah banyak hal yang kita udah laluin bersama. Hai Din, udah lama banget gak denger kabar dari kamu. Kangen nih. Gimana kabar kamu di Barcelona? Di sini aku sama yang lain semua baik-baik aja. Iya Pak, saya tahu. Ini saya mau langsung pulang terus langsung dikerjain kok. Nanti malam Aku saya kirim sendiri ke kabarnya baik kok Din. Cuma Ya, jadi lebih makasih. sibuk aja dari biasanya. Selain masih jadi pegawainya Kunto di Mongseri, sekarang aku juga freelance di satu studio komik gitu. Bikin komik online. Aku sekarang masih di bagian coloring aja. Ternyata, biar cuma mewarnai, kerjaan ini menyita waktu banget. Tapi aku seneng sih, selain pendapatannya lumayan, aku juga banyak belajar. Ayah sama bunda juga baik-baik aja. Ayah sekarang makin happy sama kerjaannya sebagai dosen. Bunda juga jahitannya makin laku. Banyak yang bilang seharusnya bunda udah punya pegawai. Tapi bunda gak mau. Untungnya ada Cika yang bisa dimintain bantuan buat jadi asistennya bunda. Dia juga seneng-seneng aja. Soalnya jadi dikasih uang jajan tambahan sama bunda. Cika sekarang lagi happy-happynya pacaran sama Saga. Cika akhirnya nemu cowok yang hobinya sama. Mereka hobi banget bedah buku bareng. Sampai berdebat ngomongin sejarah. Bahkan mereka pernah ngabisin waktu 3 jam hanya untuk berdebat masalah kopi. Iya, tapi kan kopi itu bisa bikin kita susah tidur. Udah gitu bisa nyerang mah juga. Kalau itu sih tergantung sugesti masing-masing orang aja. Malah justru kopi bisa ningkatin daya fokus kita. Ya tapi kan maksudnya tentang kopi ini masih jadi perdebatan kan. Raisa sama Kunto makin mesra. Bahkan selama liburan kuliah, Raisa gak pergi kemana-mana dan memilih untuk bantuin Kunto yang kafenya makin rame. Nih Beb, buat kamu nih. Kamu tuh gimana sih? Percuma dong setiap hari Monceri itu rame, tapi kalau kamu itu boros. Nih kamu lihat, balance akhir keuangan kamu. Bisa-bisa nih ya, kalau setiap hari kamu kayak gini, Monceri itu bisa bangkrut. Iya Beb, mulai bulan depan ya. Nah, kebiasaan. Iya doang bisanya. Setiap mereka berantem, ujung-ujungnya selalu Kunto ngelakuin hal manis buat bikin Raisa luluh lagi. Tuh, aku baru ngeliat. Lucu kan? Aduh, apaan sih ah? Tuh. Gak mau ah. Ya udah kalau kamu mau ngeliat video pandanya. Kalau gitu ngeliat aku aja. Kan aku nggak kalah lucu sama Panda. Masih jelek tahu. Tapi sayang kan? Enggak. Kamu tuh ya. Raisa sama Kunto udah jadi pasangan yang jelas mematahkan teori kalau cewek cantik cocoknya sama cowok ganteng. Strawberry Fields sekarang juga makin rame banget loh, Din. Mungkin kamu juga bisa bantuin masarin produknya Strawberry Fields ke teman-teman kamu di sana, Din. Siapa tahu makin laku lagi tokonya. Dan untuk kabar Rizky, tenang aja, Din. Aku jagain dia kok seperti pesan kamu. Gak ada lecet sedikit pun. Oh iya, kalau kamu udah baca email ini, jangan lupa kabarin aku ya. Salam kangen pakai banget.
Gita, Iya bunda. Dimas sudah jemput tuh sayang. Tolong suruh tunggu bentar ya bunda. Bentar lagi aku keluar. Jangan lama-lama. Iya. Ingetin Om ya, Dim, untuk ngasih tahu nomor telepon temen Om. Siapa tahu barang-barang dia bisa jadi koleksi di Strawberry Fields, ya kan? Oke, makasih Om. Yaudah berangkat. Keburu telat lagi nonton filmnya. Asiknya yang mau nonton. Wah, Bunda sih sampai lupa. Kapan ya terakhir nonton ke bioskop? 2 minggu lalu. Tuh ya, kode keras dari bunda. Udah keras apa sih? Ya pura-pura nggak tahu deh. Ini tuh bunda minta diajak nonton bioskop biar nggak ngiri lagi. Buat kamu. Iya. Lain kali kalau nonton ajak Bunda Ya, sama dan ayah. ayah. Gitu. Aduh bunda ngelesnya bisa aja. Udah abis ini ayah sama bunda kencan. Kita nggak bakal ada yang ganggu. Udah yuk berangkat. Ya udah sana. Hati-hati ya. Ya. Hati-hati ya, Dim. Sayang, Tante, Ya. dulu Tante. titip Gita ya. Ya, siap Tante. Jangan malam-malam. Oke, Om, Tante. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak. Mau kemana, Bun? Ya, Apa? nonton Ini mah keras banget kodenya ini. Udah siap? Yuk. Katanya mau nonton, kok malah kesini sih Dim? Dim, ini? Selama 3 bulan ya? Kamu pacaran ngasih bunga malah dipukul sih? Biarin aja. Tadi pagi kamu bilangnya nggak bisa diajak ketemu. Lo juga Dim, katanya dapat tiket gratis nonton, makanya ngajak gue gimana sih? Ya, gue kan diminta bantu Rizky aja gitu. Sekali-sekali ngasih surprise kenapa sih? Tapi kan kamu udah janji kalau nggak bakal ada rahasia-rahasiaan di antara kita. Kita tuh nih lagi anniversary-an loh. Kamu jangan marah-marah dong. Yaudah aku minta maaf ya. Aku minta maaf ya sayang. Apaan sih? Geli banget sih kamu. Oke guys, oke. Daripada gue di sini jadi nyamuk, gue balik. Oke. Dim, thank you ya udah bantuin gue bikin surprise ini. Iya Dim, makasih ya. Udah sekongkolan sama pacar yang sok romantis, Nora. Sayang kan. Di? Kalau gitu berarti lain kali lo harus bantuin gue buat ngerjain dia balik. Kok ngerjain balik sih? Ya emang kenapa, biarin aja. Gak boleh, balas-balasan itu dosa. Oke. Alright, have fun ya. Thank you, Dim. Iya, thank you, Dim. Hati-hati Dim. Nggak nyangka ya, kita udah 3 bulan pacaran. Iya. Kamu tau gak sih, gimana aku deg-degannya nungguin kamu di sini tuh waktu itu. Maaf, aku baru bisa ngomong semua ini
setelah banyak hal yang udah kita laluin bersama. Kita kan udah 3 bulan deh. Masa kita nggak ada panggilan sayang apa gitu? Pasti udah deh, nggak usah aneh-aneh. Ya, coba aja dulu. Aku kan belum pernah tahu. Aduh, aku mau denger. Apa ya? Beb. Tuh kan kamu malah ngetawain aku sih. Ya bukan gitu, ternyata menggelikan. Ya udah nggak usah. Ya iya makanya. Nggak usah aneh-aneh. Iya. Emang kita tuh nggak perlu tahu panggilan-panggilan sayang kayak gitu. Guys, it's me and you, right? Whenever, wherever, whatever. Ki, jadi kangen sama Nadine deh. Tempat ini kan tempat yang spesial banget buat kita bertiga. Iya. Mana dia? Ini anaknya nelpon. Mana? Udah angkat. Hai Din. Hai. Hai kalian. Selama 3 bulanan ya. Makasih. Thank you. Oh ya Git, aku baru aja baca email dari kamu. Seneng deh, bisa tahu updatean kalian semua. Sorry ya aku baru kasih kabar, soal dari kemarin itu aku habis jalan-jalan ke tempat yang gak ada sinyal lagi tuh. Jadi baru bisa kasih kabar deh. Ah, enak banget kamu liburan. Iya nih, aku jadi iri. Oh iya, mama papa kamu apa kabar? Mereka baik-baik semua kok. Tapi ya gitu Git, pulang dari liburan mereka langsung sibuk semua deh. Oh ya Git, aku gak bisa lama-lama nih, sorry. Soalnya aku ditungguin ada acara KBRI. Ntar sambung lagi ya. Oh ya udah kalau gitu. Salam ya buat mama papa kamu. Bye. Bye. Aku tahu. Sejak awal perasaan ini ada. Aku akan melukai salah satu sahabat terbaik aku. Tapi aku nggak pernah ingin menjadikan situasi kita sebagai alasan. Karena cinta memang datangnya nggak pernah tepat waktu. Dan aku tahu kita berdua nggak bisa nyalahin perasaan kita masing-masing. Aku tahu ini nggak gampang. Karena cinta memang tidak pernah mudah. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Aku cuma minta doa dari kamu. Karena aku ingin memulai hubungan baru dengan sahabat kita. Kamu malam ini cantik banget. Thank you ya Ki. Kamu tuh ya, udah baik, cantik, berhati mulia lagi. Ya nggak heran kalau aku suka, kalau banyak cowok-cowok suka sama kamu. Sorry Sa, lama. Yuk. Tunggu. Kamu habis nangis ya? Enggak apa-apa kok. Kalau kamu nggak mau pergi nggak apa-apa kok. Kita bisa nonton konsernya kapan-kapan aja. Justru sekarang aku butuh senang-senang. Yuk mending kita pergi aja sebelum spot kita habis. Iya deh.
jam segini. Aku telepon bapak dulu ya bentar. Mau nanya dia sampai Malang apa belum? Om Heri ke Malang lagi? Iya. Nggak aktif. Pesawatnya delay kali ya. Jadi belum mendarat deh. Kok Om Heri lagi sering banget ke Malang sih, Ki? Emangnya Blackbird lagi banyak gig di sana? Enggak sih. Soalnya aku beberapa kali ketemu temannya bapak di Jakarta waktu bapak di Malang. Terus ngapain dong Om Heri ke Malang terus? Assalamualaikum Darmo. Waalaikumsalam, Her. Aduh, apa kabar? Baik, baik. Gimana nih? Wah, malam-malam begini masih aja kamu kerja. Luar biasa. Nyambingan teh nih, Kon. Daripada nganggur, tadi kamu tak kira ndak ada janji datang. Kalau saya janji datang, pasti saya datang. Ya, Cuman tadi itu pesawatnya delay. Jadi ya baru sekarang nih bisa datang sini. Oh, no toh. Terus kamu kok datangnya sendiri ke sini? Iya. Saya ini lagi cari waktunya yang tepat untuk bicara sama dia. Saya udah coba-coba mau ngomong sama dia, mancing-mancing omongan gitu. Saya mau bilang bahwasannya kita punya usaha di sini dan kemungkinan kita harus pindah ke Malang. Tapi kelihatannya dia sibuk banget. Dia malah ceritain terus soal kehidupan dia. Dia lagi senang-senangnya sama kehidupan dia di Jakarta. Gitu ya. Dan ada hal yang dia nggak bisa tinggalin di Jakarta. Aduh, aku nggak mau jas hujan lagi. Gimana dong? Duh, Bentar. Nih, ngapain sih? nih, kamu pakai jaket aku deh. Ki, mana bisa sih aku pakai sendirian? Ya udah kalau gitu ini pakai buat mayungin kita berdua ya. Oke. Masih bisa ngeliat nggak? Bisa. Aduh. Lagi. Cepetan, Ki. Ya. Ayah nih, aduh, kok hujan-hujanan nggak bawa jas hujan? Atau mau kayak di film-film Biar romantis, gitu ya? Bun, biar Pacaran, romantis. Terus hujan-hujanan begitu, lihat tuh. Sampai luntur, alis, maskara. Bunda, apaan sih? Oh, kamu pakai make up? Gimana sih? Orang kita pakai makeup malah nggak diperhatiin sama kamu, Riz. Aduh, kamu tuh segitu cintanya sama aku ya. Udah deh, nggak usah GR. Siapa juga yang pakai makeup? Nggak apa-apa, namanya juga perempuan. Besok-besok jadi nggak bisa dibikinin sama bunda itu yang rok feminin gitu kalau lagi mau jalan sama yang ini. Tante, aku udah gak sabar nungguin kita pakai rok. Udah deh, nggak usah GR. Siapa juga nih, Bunda sama Ayah. Udah deh, kamu pulang aja deh. Kok gitu sih? Aku belum pamit. Nanti aku pamit dulu ya. Iya, makasih ya. Pulang, Riz. Iya. Hati-hati, licin. Ya udah, hati-hati ya, Nak. Udah masuk deh. Ya. Hati-hati hujannya cepet, pakai payung. Udah, hati ya kamu. Iya. Sampai rumah langsung mandi. Biar nggak masuk angin. Aku mandi dulu ya. Git. Kenapa? Ada yang kelupaan? Enggak. Aku pengen lihat muka pacar aku lebih lama aja. Kenapa sih norak banget kamu? Udah sana pulang. Kenapa sih orang pacar kangen disuruh pulang? Ya bisa, besok kan kita ketemu lagi. Nanti kalau kamu masuk angin, aku nggak tanggung jawab ya. Iya. Ya udah. Aku pulang. Ntar dulu, Apa? pakai jaketnya nanti makin... Aku udah telanjur. Udah deh. Wah. Udah masuk. Nggak mau ah, aku nungguin kamu. Selama 3 bulanan ya? It's me and you, right? Whenever, wherever, whatever.
Beb, aku seneng deh. Akhirnya kita bisa ngedate juga berduaan. Iya Beb, tapi aku minta maaf ya kalau kemarin aku agak sibuk ngurusin kafe jadi kita nggak bisa jalan-jalan. Iya nggak apa-apa, namanya juga lagi ngerintis usaha. Kamu tuh pengertian banget deh. Aku tuh nggak salah milih pacar, udah perhatian, bantuin pacaran mulu. Kamu itu calon istri idaman banget. Ah kamu tuh kalau ngomong kejauhan. Lah bener, kalau berharapan nggak apa-apa ya kan? Ini makan sandwich ya. Oh iya. Bentar aja. Mau sekarang? Cobain. Ini manis tau kayak kamu. Yang ini pahit kayak kamu. Halo. Benar ini dengan Dimas Edgar Saputra. Iya, benar dengan saya sendiri, Mbak. Halo Dimas. Saya Alia, senior editor dari penerbit Lime Tree Press. Penerbit. Halo, ini dari Lime Tree Press ya, yang penerbit itu. Jadi gimana Mbak soal novelnya Kak Dimas yang Kirana tadi? Iya, kami berniat untuk nerbitin novel itu. Kalau Dimas punya waktu, boleh nggak kita ketemuan untuk ngobrolin lebih lanjut lagi? Oh bisa, jelas bisa Mbak. Jadi kapan dan di mana? Kalau besok siang sekitar jam 2-an, bisa nggak? Mungkin di Breeze Cafe. Bisa? Bisa. Ya udah, sampai ketemu besok ya Mbak ya. Makasih. Kak Dimas, selamat ya. Aku seneng banget ya, novelnya Kak Dimas sebentar lagi mau diterbitin. Tapi kan aku nggak pernah ngirim naskahnya. Itu aku yang ngirim. Kak Gita, pinjem spidol ya. Jadi waktu itu kan aku nggak sengaja lihat naskah novelnya Kak Dimas di kamar Kak Gita. Karena penasaran, ya udah aku baca aja. Ternyata ceritanya tuh bagus banget. Dan menurut aku sayang lah kalau cuma disimpan. Jadi terus aku copy, terus aku kirim deh ke penerbit. Ternyata bener kan apa yang aku pikirin. Tuh penerbitnya juga suka, malah mau diterbitin. Karena emang cerita Kak Dimas sama Kak Gita tuh menyentuh banget. Pasti nanti bakal banyak deh yang suka. Cika. Kamu tahu kan? Kalau cerita itu tuh tentang aku sama Gita. Jadi seharusnya sebelum kamu kirim novel itu ke orang lain biar dibaca orang lain, kamu harus tanya dulu sama aku, tanya sama Gita. Sekarang Gita juga udah pacaran sama Rizky. Jadi coba kamu bayangin kalau kamu jadi aku, jadi Gita, atau kamu jadi Rizky. Oke? Maaf Kak. Ya ampun Cika, kok kamu bisa-bisanya sih? Ya maaf Kak, tapi kan aku sebenarnya kayak gitu aku nggak ada maksud apa-apa. Tapi Kak Dimas malah narik novelnya lagi. Ya udah kalau gitu. Ih, emangnya menurut Kak Gita itu nggak sayang apa? Ini tuh Lime Tree Press loh Kak, penerbit gede. Kan kesempatan bagus buat Kak Dimas. Iya Cika, kakak juga tahu. Tapi kan kakak nggak mau kalau keadaan itu jadi awkward. Biar gimana pun kan aku harus jaga perasaannya Rizky. Ya emangnya Kak Gita nggak bisa apa ngomong gitu sama Kak Rizky, ngomong baik-baik. Aku yakin kok Kak Rizky tuh orang yang spicik itu. Ki. Kenapa Git? Enggak jadi, nggak apa-apa kok. It's me and you, right? Whenever, wherever, whatever. Ya udah, kita udah janji. Kalau ada apa-apa harus langsung diomongin. Nggak boleh ditutup-tutupin. Ada apa? Bukan apa-apa kok. Tadi aku cuma mau nanya aja. Kamu besok jadi ke Bandung buat kondangan itu? Iya jadi, kan Bapak pergi. Jadi aku harus wakilin Bapak lah. Kenapa kamu ikut?
Gak bisa. Aku masih banyak kerjaan yang harus dikerjain. Besok aku anterin kamu ke travel aja ya. Iya. Ya udah kalau gitu kamu tidur Gi. Ya udah. Kamu juga ya. Jangan lupa mimpin aku ya. Ya. Pacar nggak ada romantis-romantisnya. Tapi masih sayang kan? Gue juga ada sesuatu buat lo. Ini lo buat dari kapan? Dari beberapa hari yang lalu. Lo baca ya, Git. Ya ampun. Dimas segininya sayang sama gue. Dia ingat semua kejadian dari awal kita ketemu. Aku menarik nafas dalam-dalam. Bau tanah basah sehabis hujan masih tercium di udara. Kupicingkan mata mencari sebias pelangi di langit sore. Seperti kebiasaanmu, ku telusuri arah lengkuhan warna-warni itu. Dulu kau selalu bilang ingin mencari harta karun kurcaci di ujung pelangi, dan aku selalu tertawa mendengarnya. Sejak sore ini, kurasa aku harus mempercayai legenda itu. Hanya saja ada yang perlu kukoreksi dari ceritamu. Tidak ada harta karun kurcaci di ujung pelangi. Hanya ada seorang bidadari. Kini bidadari itu berlari ke arahku. Dengan senyum lebar, aku merentangkan kedua tanganku, menyambutmu dalam pelukanku. Duniaku kini lengkaplah sudah, karena kau ada di sini. Kiranaku, cahaya hidupku. Tim, maafin gue. It's alright. Lo tau Git, harapan itu bisa menumbuhkan semangat. Semangat itu bisa ngerubah nasib dan takdir seseorang. Gue sih cuma berharap supaya Kirana yang ada di novel datang beneran di kehidupan gue. Kita Kirana Ramansyah. Gue sayang sama lo. Selamanya. Coco, aku tahu aku salah banget gak ngomong ini semua sama Rizky. Tapi kayaknya lebih baik aku ngomong langsung dulu deh ke Dimas. Pasti Rizky ngerti kan? I love you. I love you. I love you too, Rizky. Apa? Kamu makan dulu. Aduh, makasih Tante. Anak ayam paling besar baru nongol. Sayang, selamat pagi. Udah bun. Selamat pagi pacar. Kok kamu pagi-pagi udah di sini sih? Biasanya juga kesini. Kamu kok hari ini agak aneh sih? Kenapa sih? Maksud sih enggak, biasa aja. Wih, ayam balado nih. Kita pahanya buat aku ya. Kenapa sih sama pacarnya nggak mau ngalah? Bukan yang nggak mau ngalah. Jadi kan aku bantuin bunda kamu nih beres-beresin ini. Kalau nggak juga pasti udah aku ambil. Lu sekali-sekali ngalah kek. Ampun deh kalian tuh ya, setiap makan ayam pasti rebutan. Dari dulu. Sekarang kan udah pacaran, masih juga begitu. Ya? Udah nih, mau jadi aja ya. Mau nggak? Senyum dong. Nih senyum sekalian dikasih nih perkedel. Git,
Tolong bantuin Git. Lagi rame banget nih pesanan. Ya udah, Ki. Ki, aku bantuin Kunto dulu ya, aku nitip tas. Ya. Kak Dimas maaf dong. Kak Dimas, jangan diem aja. Iya tahu aku yang salah, tapi jangan marah lagi dong Kak. Kak Dimas lagian kan tadi denger kan, katanya Mbak Alia, Kak Dimas tuh pikirin baik-baik kalau misalnya mau narik novelnya. Lagian juga penerbitnya kan nggak minta jawaban sekarang. Cika, kamu kenapa sih kok maksa banget supaya aku nerbitin novelnya? Ya kan aku udah bilang sama Kak Dimas. Bentar Kak. Rizky. Halo? Halo Cik, kamu di mana? Kok belum sampai toko sih? Bukannya tadi pagi kamu duluan berangkat ya? Oh ini, aku tuh habis nemenin Kak Dimas ke kantor penerbit. Soalnya kan lagi meetingin novelnya Kak Dimas. Ini habis ini juga ke toko kok. Novel? Iya udah ya, ini juga mau ke toko kok. Ya udah. Dah. Kak Dimas. Maaf, aku nggak sengaja. Kak Dimas. Oh, Gita. Ki, kapan lo mau buka mata lo? Lo itu harus ngelakuin kita lebih spesial dari ini. Gue yang ngedit, kenapa lo yang sewot sih? Mungkin lo sekarang gak sadar, Ki. Tapi one day lo sadar, lo nyesel lo ngelakuin kita kayak gini. Lo suka sama Gita? Pantesan. Lo tuh sering banget ya nyampurin urusan gue sama Gita. Ternyata tuh semuanya bukan tentang gue sama Gita, tapi tentang lo. Paling gak di sini, gue satu-satunya orang yang peduli sama perasaan Gita. Sementara lo yang dendelin sama Gita aja nggak peduli. Dim, ada yang mau gue omongin sama lo. Ada yang mau gue omongin sama lo juga, gitu. Dalam aja ya. Oke. Jadi lo mau nerbitin cerita tentang lo sama Gita? Jadi lo mau nerbitin cerita tentang lo sama Gita? Ki, aku... Git, Cika. Kalian tunggu di luar bentar ya. Gue mau ngomong berdua sama Rizky. Asik. Cik, kamu ngapain sih? Ya mau dengerin lah Kak. Gak sopan tahu denger pembicaraan orang lain. Udah deh kamu sini di kafe aku aja. Duduk. Jadi gitu ceritanya. Gue udah jelasin, gue udah kasih tahu semuanya ke pihak penerbit, tapi mereka malah nyuruh gue buat mikir ulang. Ya sekarang gue belum ada keputusan apa-apa sih. Terus perasaan lo sama Gita sekarang gimana? Enggak kok, lo tenang aja, gue udah gak ada perasaan apa-apa. Ya udah, kalau gitu nggak ada alasan buat lo nolak naskah lo diterbitin dong. Gue sih nggak keberatan. Dim, gue udah baca sampai habis nih naskah novel lo, dan gue kaget banget ternyata lo sangat berbakat jadi penulis. Nggak heran kenapa Cika sengotot itu supaya naskah ini diterbitin, walaupun ini bukan tulisannya dia. Tapi kan lo tahu kalau novel itu tuh tentang gue sama Gita. Lo gak keberatan sama sekali. Menurut gue wajar aja kok kalau seorang penulis ngambil ide cerita dari pengalaman pribadinya. Lagian kan kita udah sama-sama tahu kalau lo sama Gita udah gak ada apa-apa. Jadi buat apa gue keberatan? Lo itu
dari dulu udah gue anggap temen gue yang paling wise. Abis gue baca naskah lo ini, gue tuh kayak dapat pencerahan dari pemikiran-pemikiran lo. Dan mungkin aja dengan lo jadi penulis, lo bisa share pemikiran lo itu ke orang banyak. Kan berbagi itu hal bagus kan. Tapi ya semuanya terserah lo, gue balikin lagi ke lo nya. Kalau lo tetap mau nerbitin naskah novel lo ini, ya gue akan dukung lo. Jadi gimana, Kak? Gimana apanya? Kamu sama Dimas baik-baik aja kan? Ya baik-baik aja. Emang kenapa harus nggak baik-baik? Jadi Kak Rizky nggak apa-apa dong kalau Kak Dimas terbitin novelnya? Ya nggak apa-apa lah. Aku sih dukung-dukung aja. Sekarang terserah Dimas yang mau lanjutin apa enggak. Kok Rizky nggak cemburu ya? Tuh kan emang Kak Rizky kan orangnya baik hati dan bijaksana. Tuh aku bilang juga pasti ngerti. Gombal kamu. Tapi bener sih. Yaudah yuk. Yuk. Ntar telat. Ngantrinya panjang loh. Ya udah deh kalau gitu aku ganti baju dulu ya. Aku takut dulu ya. Ya. Kak Dimas, jadinya gimana? Kan ternyata Kak Rizky nggak keberatan tuh. Jadi dong diterbitin novelnya. Nggak tahu, Cik. Masih aku pikir-pikir juga sih. Kok mikir-mikir sih, Kak? Aduh Kak Dimas, tinggal bilang iya aja, apa susahnya sih tinggal bilang iya gitu. Ayo dong, kan Kak Dimas kan paling baik, paling bijaksana, paling ganteng sedunia. Kamu jangan cemburu dulu, ini nggak kayak yang kamu bayangin kok. Oke, Cik. Aku ketemu orang yang nanyain kamera dulu ya. Lo temenin Cika dulu ya. Aku nunggu di luar aja. Kita. Kamu bengong itu kenapa sih? Tiketnya udah. Dah. Kamu kenapa sih bengong kayak gitu? Kamu lagi mikirin kenapa aku nggak cemburu sama Dimas ya? Enggak kok, GR aja kamu. Kit, sini. Fiksi sama dunia nyata itu beda. Aku tuh nggak mau Dimas ngelepas kesempatan bagus banget cuma demi ngejaga perasaan kita berdua. Lagian perasaan aku ke kamu tuh nggak selemah itu. Aku nggak mungkin cemburu cuman gara-gara hal kayak begini. Oh, di dunia nyata akhir bahagianya kan milik kita, ya kan? Karena di dunia nyata it's me and you. Wherever, whenever, whatever. Ayo yang mau ke Bandung, ayo kita berangkat yuk. Ayo yang udah punya tiket langsung masuk ke mobil yuk. Yang ke Bandung ayo. Ayo, yang mau ke Bandung. Ya. Serius, makan yang benar. Ya. Oh, mungkin habis acara aku langsung pulang. Kalau nggak kemalaman, aku jemput kamu ke rumah ya. Kita makan. Dandan yang cantik banget. Ah, jalan. Pulangnya hati-hati. Ya. Kabarin. Telepon. Iya. WA semuanya. Stop. Pak. Kenapa? Ini Pak. Ya obat kalau kamu kangen. Apaan sih orang kau perginya juga cuma bentar, lebay deh kamu sih. Gak mau. Ih, mau. Gue jalan ya. Dah. Dah. Pulangnya hati-hati.
Kak. Cepat pulang ya, Ki. Coba deh, kalau kamu jadi Kak Dimas, kamu bakal gimana? Itu tuh naskah novel udah diterima di penerbit gede. Tinggal bilang iya aja kok, susah banget sih. Ya nggak? Kan dari awal dia emang gak ada niat buat nerbitin tulisannya. Kamu itu kebiasaan banget tau gak? Selalu aja ikut campur urusan orang lain. Oh, jadi maksud kamu, aku gitu yang kepo? Kamu tuh gimana sih pacar sendiri dibilang kepo? Harusnya kamu tuh tahu kalau aku tuh ngelakuin apa yang harus aku lakuin karena aku peduli. Emang menurut kamu pedulinya itu sama siapa? Sama Kak Dimas? Sama Kak Gita? Sama Kak Rizky atau sama siapa? Ya karena aku peduli sama semuanya lah. Tapi kalau misalnya kamu tanya spesifik aku peduli sama siapa, ya jelas karena aku peduli sama Kak Dimas. Makanya aku nggak mau dilewatin kesempatan Mas ini. Kamu selalu bilang aku gak pernah peka. Padahal aslinya kamu yang gak pernah peka, tau gak? Kamu nih ngomong apaan sih? Kok jadi nggak nyambung, jadi melenceng gitu topiknya? Ya biarin. Ya udah dah, kita hari ini gak jadi nonton tau gak? Males. Loh, apaan sih? Masa tiba-tiba nggak jadi gitu? Nggak jelas banget sih kamu. Ih, Saga! Saga! Ih! Kan, gue balik dulu ya. Iya mbak. Halo, Ki. Gimana? Shift kerja kamu udah selesai? Udah nih. Travel kamu on time? On time kok. Berarti kita jadi pergi dong? Jadilah. Palingan jam 7, jam setengah 8 aku udah di rumah kamu. Oke deh. Git. Aku kok jadi takut ya? Takut kenapa? Ya belakangan ini semuanya berjalan baik aja gitu, bener banget aja. Kita jadian, toko makin maju, terus ya kita senang-senang terus aja setiap hari. Ya terus kenapa? Kamu tahu kan ada yang ngomong kalau di dunia ini nggak ada yang abadi dan roda tuh berputar terus. Aku takut aja kalau semuanya akan hilang aja dalam sekejap gitu. Ki, udah deh, nggak usah mikir yang macem-macem. But if anything happens, it's me and you, right? Ya. Yeah. Whenever, wherever, whatever. Ya udah, dadah. Jangan kopinya. Makasih mas. Iya sama-sama. Mas Dimas. Mas, bentar ya. Oh iya. Mas, ini tadi saya nemuin dompetnya Mbak Gita ketinggalan. Bisa nitip sama Mas Dimas nggak? Oh, nitip ya Mas. Makasih ya Keno. Iya sama-sama. Ya Tuhan, ini bukan pertanda apa-apa kan? Git, aku kok jadi takut ya? Takut kenapa? Aku takut aja kalau semuanya akan hilang aja dalam sekejap gitu. Ki, kamu di mana sih? Angkat dong teleponnya. Jangan bikin aku khawatir gini. Halo, selamat malam. Dengan Java Travel, ada yang bisa saya bantu? Saya mau nanya, travel dari Bandung ke Jakarta
Udah sampai belum ya? Soalnya dari tadi saya nelpon pacar saya nggak nyambung-nyambung dan dia belum sampai juga. Mbak, kami mohon maaf sebelumnya. Tapi sekitar setengah jam yang lalu, kami dapat kabar kalau travel yang berangkat jam 5 dari Bandung kecelakaan di tol Cipularang, Mbak. Halo, Mbak. Rizky, Dim. Kenapa Rizky? Kenapa? Yud. Rizky. Tidak ada yang tahu berapa lama kebahagiaan cinta itu boleh tercecap setelah kau mendapatkannya. Aku hanya berharap aku diberi kesempatan untuk terus bersamamu dan terus mencintaimu sedikit lebih lama dari ini. Aku takut aja kalau semuanya akan hilang aja dalam sekejap gitu. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya.